Jebret Tim, apa kabar? Dewan Panitia Indonesia sudah kembali ke studio lagi yang pasti dengan penerapan prokes yang sangat ketat ya. Dan kita doain juga untuk Jebret Tim yang ada di rumah, semoga sehat-sehat dan yang lagi kena sakit kita doain juga semoga cepat diangkat penyakitnya, cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali barengan sama keluarga ya. Hari ini Dias Danar gak cuma sendiri tapi barengan sama Anes. Hai Jebret Tim, ini udah kedua kalinya nih. Oh iya? Anes nemenin Jebret Tim yang ada di rumah. Iya, aku baru sekali melihat Anes. Biasanya di sini ditemanin sama Nesa atau enggak Intan. Betul. Tapi kali ini ada Anes, new member. Iya, Anes yang orangnya sangat manes. Iya. Nes, hari ini temenin di sini. Jadi buat yang lagi pada nonton Jebret Tim gak cuman yang kedua ya, tapi ketiga, keempat, kelima, terus-terusan juga nggak apa-apa Nes temenin di sini ya. Kalaupun bukan gue di sini kan ada Panji, Mardel dan lain-lain bisa, tapi tetap lo ada di sini. Kemarin sih sama Mardel. Sama Mardel Iya, kita ngebahas Piala Eropa. Yes. Gitu. Dan ini nih pinter banget ngasih semangat ya. Jadi bukan sama-sama nih Jebret Tim yang ada di rumah juga, kita berdua juga mau ngasih semangat buat Jebret Tim yang lagi pada ada di rumah. Ya kita ingetin sekali lagi pokoknya protokol kesehatan harus dikencengin tuh. Betul, Ya. tetap harus semangat ya sama nih 11-12 kayak Kopiko Lucky Day nih yang bikin nendang, Yes. bikin semangat juga gitu. Apalagi kalau misalkan lagi nonton bola nih, biar makin semangat minumnya Kopiko Lucky Day. Iya, tapi kan ntar malam nggak ada bola nih Nes. Ya, Libur dulu nih sayang Liga banget ya. Eropa. Tapi nggak apa-apa karena ya. Kopiko Lucky Day ini dia bisa nemenin kita di segala aktivitas apapun. Betul. Karena ini adalah kopi susu khas Thailand yang rasanya tuh enak banget pastinya. Nah, kalau belum pernah coba, mendingan cobain ya. Tapi pengen nanya dulu nih, udah follow belum Instagramnya? Langsung aja di follow dong. Nih, Instagramnya ada di sini di @kopikolakiday_id. Langsung dicek aja Instagramnya ya. Jangan lupa kalau nge-tag kopikolakiday_id pakai hashtagnya ya. Iya. Makin nendang. Nendang A-nya 3. Gitu. Anes A-nya 3 juga nggak? Enggak, Anes A-nya 1 aja. E-nya yang 3 ya. Anes gitu. Oke ya. Ya. Anes di sini nemenin dia nggak lama-lama ya. Karena langsung mau gantian nih sama pandit-pandit yang hari ini tuh bakal ngebahas yang seru banget deh pokoknya. Iya, baru gitu. sebentar, Nes. Sesuai judulnya tuh adalah ugal-ugalan nih. Ada 5 gol. Iya. Terus ada juga yang mentang-mentang main jam 2. Terus golnya serempak 2 juga. Ya, makanya akan kita bahas barengan sama pandit-pandit yang akan hadir nanti barengan sama gue juga di sini. Tapi jangan lupa juga nih, lihat nih program terbaru dari Jebret Media ya, yang udah tayang sore tadi. Nih, langsung dicek aja Sobat Saparaga, silahkan. Hai Sobat Saparaga, sini, mampir dulu. Mau ambil gorengan? Boleh. Burger apa Krabby Patty? Dibikinin, mumpung besok libur dulu. Kecuali mau bahas Copa America. Kan 16 besar Piala Eropa mulainya Sabtu. Tapi izinkan aku tertawa dulu buat Inggris ya. Bahkan sampai benar-benar belum beres 90 menit tuh, Saparaga nggak tahu siapa yang bakalan lolos. Di grup neraka ini, emang timnya semuanya pada setan. Ayo, siapa yang suka ngejek Serie A? Ini pemain intinya yang main di luar liga lokal nggak sampai 1 tangan. Hal, sae ye. Nah itu dia Saparaga bisa disaksikan di YouTube channel kita di Jebret Media, silahkan ya. Pokoknya kalau udah nonton program-program terbaru khususnya yang di Euro ini nih, banyak program-program terbaru juga dari Jebret Media. Barengan sama gue sudah ada Hanif, apa kabar Nif? Coach Justin apa kabar? Berdua sudah hadir di sini. Ini akhirnya kita kembali lagi ke studio menyapa juga Jebret Tim yang lagi nonton di rumah. Jangan lupa juga ya, selalu mengingatkan untuk protokol kesehatannya. Jadi Coach, sorry nggak ada roti bakar sama pisang goreng dulu hari ini. Tapi ada Kopiko Lucky Day. Kopiko Lucky Day tetap Itu ada. yang penting. Biar kita tetap semangat dan berenergi juga. Dan hari ini bukan untuk pajangan, ini boleh diminum. boleh, langsung boleh diminum. Sambil Coach Justin minum, sambil gue pengen nanya sama Hanif dulu berarti. Nif, ini oke lah tadi kita terlanjur udah dibahas di Saparaga ya. Pertandingan semalam. Ini pertandingan semalam nih seru banget karena jadi penentu di banyak tim ya. Banyak tim nasional semalam jadi penentu partai terakhir tuh. Salah satunya adalah Jerman. Gue gak tahu kenapa Jerman hampir aja kalah, hampir aja
Ya kan, gue atau kalau misalkan kalah dia nggak lolos ya kan? Ya. Nggak lolos. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama Jerman sampai kebobolan 2 kali loh, ketinggalan duluan? Ini gue siaran preview kan kemarin, Yes, barengan yes. sama Hanif Marjuni. Iya, Jadi dua iya. Hanif nih kemarin. Yes, Jadi Hanif. ketika orang mulai Jerman. dalam artian, oh ini Panzer yang udah mulai panas katanya ceritanya Setelah kan. menang sama Portugal kemarin Iya, ya. justru gue waktu itu di preview gue ngomong bahwasannya gue masih nggak convince dengan Jerman ini. Ada 2 permasalahan yang gue lihat. Pertama tuh di striker, di sisi striker yang gue nggak melihat Kai Havertz sebagai false nine adalah solusi yang tepat untuk melawan tim-tim dengan yang jauh lebih berbahaya atau di atas Ya, mereka ya. gitu. Sama pertahanannya yang notabene kekurangan kecepatan, lack of speed di lini pertahanan itu yang mungkin terlihat ketika melawan tim-tim yang memang punya striker yang memiliki kecepatan yang cukup baik gitu. Coach Justin, apa yang membuat Jerman ada pertama kalah, terus menang gede, main bagus, sekarang begini lagi lawan Hungaria. Sebenarnya kenapa sih Coach Jerman nih? Sebenarnya bukan Jerman aja. 3 tim yang berada di grup F Ya. itu hanya besar di atas kertas. Gue sudah bilang, loh mereka tim bagus, bukan tim jelek ya. Iya. Tapi don't get me wrong, kalau kita lihat contoh nih, Portugal. Match pertama menang lawan Hungaria, 3-0. cetak gol dari menit ke 84, Betul. walaupun cetak 3 mat. Ya. Artinya selama 84 mereka nggak ada kreativitas. Yes. Kita lihat Prancis cukup mendominasi lawan Jerman, seri lawan Hungaria, nggak bisa menang. Ya. Kemarin juga dua-dua main oke, cukup seru, tapi secara taktikal ya biasa aja. Mbappe kembali lagi nggak kelihatan. Iya. Oke. Kita lihat Jerman seperti yang bilang. Ini ada tiga Jerman yang berbeda yang kita lihat kalau gue bilang. Lawan Prancis nggak bisa apa-apa. Ya. Kemarin dahsyat lawan Portugal. Lawan Hungaria nggak ada kreativitas. Dan salah satu yang Hane bilang itu benar, Ya. lack of speed. Tapi gue juga lihat bukan lack of speed aja, lack of killer machine. Mereka itu kekurangan 1 orang. Mereka kekurangan Lewandowski. Oke, sekarang Lewandowski Mereka nggak punya Lewandowski. Kalau mereka punya Lewandowski, ini tim juara dunia. Oke. Juara Eropa. Sayangnya Lewandowski Ngerti nggak? Iya. Sementara Lewandowski nggak didukung teman-teman lainnya. sendirian di Polandia, iya. Jadi si siapa lo udah membuat perubahan. Ya. Müller ditarik, terus ada berapa Gundogan ditarik, Sané di main. match kedua digantikan, Ya. Sané main. Ya. Tetap ya gitu-gitu aja. Mereka bagus, nggak jelek. Cuman untuk dibilang tim yang ditakutkan, oh sama sekali tidak. Gue lebih takut Itali. Ya. Itali itu nyaris nggak ada Celah ya. celah. Tapi sekali lagi, mereka belum ketemu tim besar Belum Itali. tested. Nah, nanti juga kita akan bahas Italia, tapi ke Jerman dulu deh. Jerman jadi harus gimana Coach? Kan dia udah lolos, udah tampil 3 kali, udah skuad udah dirubah-rubah ya Nif ya. Nah, apa yang mesti diperbaiki? Karena lawan Nggak besoknya bisa. adalah Inggris. Nggak bisa, karena mereka tidak punya cukup kualitas pemain. Bench juga nggak cukup. Bench juga nggak cukup untuk bisa membuat perubahan. Yang bisa dilakukan mungkin lebih maksimal lagi. Ya. Havertz kalau nggak perform bisa diganti Müller. Gnabry geser ke belakang. Kayak hal-hal kayak gitulah. Cuman lu lihat Rudiger sama Hummels, mereka memang udah nggak punya speed. Lu mau ganti siapa? Ngerti nggak? Ya. Kalau lu ganti pemain muda pun sebagai center back, Percaya dirinya belum sebagus. mainnya mungkin nggak bagus, turnamen visinya besar. mungkin nggak bagus. Jadi generasi Jerman ini memang nggak sebagus yang orang kira. Nif gimana? Kalau buat gue sih satu yang paling gue sesalkan itu adalah Leroy Sané. Oke, Gitu, buat Sané gua. kenapa nih Sané? Sané ini kan ceritanya dia pengen pindah dari Manchester City ke Bayern Munich untuk mengambil lompatan yang lebih jauh. Yes. Gitu kan. Dia bermain di kultur yang lebih familiar, kemudian ingin menjadi bintang Betul, gitu betul. dan gue nggak melihat dia mengambil lompatan itu nggak hanya di klub tapi juga di timnas gitu. Bahkan kalau kita lihat secara straightforward bahwasannya dia nggak lebih baik ketimbang Müller maupun Serge Gnabry. Yes. Bahkan gue nggak bisa bilang dia lebih baik ketimbang Kai Havertz dari sisi kontribusi gitu. Ya. Jadi kalau memang misalnya ada yang mau dirubah gitu kan, harapan gue tuh sebenarnya Sané ini karena dia di eranya Pep, musim terakhir dia bersama Pep, itu dia permainannya bagus Bagus banget banget, gitu. iya. Tapi ternyata dia tidak
fulfill potensinya gitu. Kalau dari sisi permainan gue setuju sama Koci, di bench Volland ya nggak bisa Ya, benar. Kemarin memberikan diturunin lagi. alternatif yang Iya, lebih iya, baik iya. ketimbang Kai Iya, Havertz iya. sebagai false nine Iya, gitu. iya, maksud ini Kalau Volland enggak itu. Werner selesai loh. Itu kemarin kalau nggak nyangkut di kaki musuhnya tuh nggak jadi gol juga tuh Goretzka. Iya. tuh. Gini, bahkan seorang Musiala yang kemarin bermain cukup lumayan Ya, lah. ya, impresif Nggak- lah Musiala. Ya, nggak bisa diandelin juga karena dia terlalu muda. Yes, betul. Goretzka oke lah, cuman Goretzka ini kan pemain lebih pekerja, bukan pemain yang punya visi, punya skill dan punya lain-lainnya, ya Ya, kan? betul. Dia lebih pekerja untuk menutupi lah. Pemain penting, sangat penting. Kimmich pun penting, bagus. Sekarang kalau kita mau bandingkan kan harus apple to apple. Yes. Bandingkan kayak Spanyol, bandingkan dengan generasi sebelumnya. That's why sebelum satu bola ditendang, kan gue bilang, gue bikin juga di Just Talk, tidak ada satu tim yang dominan. Tidak ada, dan semua tim punya celah. Yes. Beda dengan berapa tahun yang lalu lah. Generasinya Jerman, lihat Jerman pas jadi juara udah ngeper duluan ketemu Jerman. Betul, Özil betul. lagi top-topnya. Betul. Kedira lagi top-topnya. Iya, iya. Muller lagi top-topnya. Iya, sekarang kan enggak gitu loh. Nah, ini di babak 16 besar langsung ketemunya sama Inggris. Nah, ini. Inggris kan juga banyak menuai kritikan sana sini juga di permainannya. Nah, ininya tuh kenapa nih? Silakan Nah coba. buat gue ini justru jadi pertandingan yang sangat menarik gitu. Orang kan melihat Inggris juga nggak convincing permainannya. Yes. Gitu kan. Banget. Banget setuju. Sementara Jerman juga nggak convincing. Tapi tetap banyak yang muji-muji Inggris. Ya kalau Inggris mah yang muji mah udah pasti lah, semua media muji Inggris. Lebay menang 1-0 aja dipuji udah kayak apaan. Cuman satu hal yang improve menurut gue dari permainan Inggris itu adalah manajemen pertandingan, di mana ketika dia unggul, sekarang dia bisa memasang taktik di mana menjaga keunggulan. Oke. Dari 4-2-3-1 berubah jadi 4-3-3 gitu. Kemudian kalau kita lihat nanti akan sangat krusial pertarungan di lini tengah. Kenapa? Karena Inggris punya dua gelandang tarkam, Ya. Declan Rice sama Calvin Phillips. Calvin Phillips, Sementara Jerman terpaksa memainkan gelandang bertahan terbaiknya Joshua Kimmich sebagai wingback. Ya. Nah, Goretzka tuh baru main lagi kemarin setelah kurang fit. Nah, idealnya kan Kimmich ini dipasangin sama Goretzka di tengah Di DMF itu iya, untuk bisa menandingi physical presence-nya dari gelandang-gelandang Inggris. Menarik ketika yang diturunkan justru Kroos dan Gundogan. Kita lihat seperti apa, apakah kalah nanti pertarungan di tengah. Tapi yang downside dari Inggris adalah 6 kali corner, bos. Kagak jadi apa-apa. Di World Cup kemarin itu jadi salah satu Iya, iya, iya. kunciannya dia. Ya kan ada Sancho, ada gara-gara ada Sancho. Enggak, bukan. Yang salah itu justru adalah yang free kick takernya nggak ada, set piece takernya nggak ada. Ketika Kieran Trippier nggak dimainkan, Iya. tidak ada orang yang bisa memberikan delivery yang baik. Oke. Luke Shaw, cornernya ngadi-ngadi, gitu loh. Jadi maksud gua dulu itu bisa jadi Luxio opsi. memang tugasnya Mas Yasmin. bukan melakukan itu. Gue tidak melihat yang dikatakan Hanif, gue punya Pandangan beda sendiri. pendapat Ya, ya. silakan. Karena enggak, Hanif benar, tapi untuk gue itu tidak penting. Justru yang gue pengen lihat itu apakah Harry Kane setelah 3 match tumpul bisa on fire atau enggak. Karena dia bisa menjadikan penentu. Kalau orang bilang, orang tahu gue benci Inggris lah, ya kan? Tapi in this case, gue kasih kesempatan kepada Inggris. Oke. Kalau gue baca di Twitter gue dan komen-komen, seolah-olah Inggris dilebas. No, Inggris tidak akan dilibas. Ini akan jadi close call. Iya. Setuju. Nah, yang membuat perbedaan yaitu di depan. Depannya ini nih, karena Di sama-sama depan. punya permasalahan yang sama Iya. ya. Si Inggris Iya. belum golin Harry Kane. Gue setuju Inggris ini mainnya nggak banget. Iya. But it's still Inggris. Mereka ketemu tim-tim yang lebih cenderung bertahan. Oke? Sekarang mereka ketemu tim yang berani ke depan. Ya, keluar. Ya. Harry Kane dapat space. Apakah itu bisa dimanfaatkan? Berarti- Jadi untuk gue ini bukan 60-40 enggak. Ini mungkin 50-50? 5-2-4-8 lah. 5-1-4-9 Iya. Inggris gua. Masih Inggris. Inggris gua. 5-1 tapi untuk still gamenya akan berada di Jerman. Dipegang Jerman. Dipegang Oh, Jerman. ini beda pendapat ya. Inggris Sekarang dan Jerman. kalau Harry Kane performa kayak di Spurs, efektivitas dari sisi counter attack tidak menutup kemungkinan mereka bisa cetak gol dan bahkan menang. Ya. Tergantung siapa yang dipasang di wing. Betul. Ini penting sekali. Ini penting.
gue nggak akan pasang Sterling. Tapi Sterling 2 golin sebagai penentu di 2 pertandingan ini. Aduh, golnya juga kayak apa? Turun dari Golnya gol oportunis gitu loh. Justru gue bilang untuk bisa berapa kali Sterling sebagai winger Ya. memberi supply ke Kane? Hampir jarang Nol. banget tuh. Nol. Justru Kane ini harus disuplai. Orang bisa kritik Kane melempem 3-0, tapi siapa yang supply? Di Spurs ada Son yang sering supply dia. Justru sebaliknya, Ya. kalau di Spurs kan musim ini Kane yang supply Son. Nah Iya. harapannya Gareth Southgate ini Kane yang supply Raheem Sterling, makanya Iya. dia udah cetak 2 gol kan. Yes. Nah permasalahannya buat gua, kalau melawan Jerman Phil Foden gak main, kreativitas Inggris bakal mati banget. Karena kalau kita lihat komparasinya sisa Jack Grealish sama Mason Mount. Mason Tapi Mount yang kan pas- masih Enggak, isoman. bukan. Sancho sama Sancho, Kalau gue Sancho. ngelihat di winger, justru gue akan pasang Sancho dong. sama Rashford. Iya. Bukan Mason Mount, bukan Sterling. Ya. Di belakangnya gue akan pasang Grealish. Oke. Kenapa? This guy at least punya skill. Beda gaya permainannya Iya, jadi itu yang bikin at least beda. dia Ya. punya skill daripada Mason Mount yang gerusak-gerusuk. Jadinya belum tahu gimana, tapi gue pengen sedikit aja. Padahal Koci bilang skillful no vision. Ya. Iya, bener. Skillful kan? Iya, Ini bener, yang kita skill. lihat skillfulnya. Untuk break the deadlock. Iya. Betul, nah makanya. buktinya kemarin udah dapet assist kan. Iya. Oke, kali ini mungkin terlalu dingin tapi gue pengen tanya Prasel, berarti akan menang siapa lolos ke babak selanjutnya, Inggris apa Jerman? Gue Inggris. Gue bilang 50-50. 50-50, masih belum bisa kebaca. Ini susah dibaca ini. Ya, Inggris ya, lo Inggris ya Dev? Tapi yang jelas permainan akan dikuasai oleh Jerman. For Oke, sure. Oke, kita lihat akan seperti apa. Kalau Jerman juga tampil tumpul kayak lawan Prancis susah juga. Susah juga. Nggak create peluang susah Bener, juga. cuma nguasain doang buat apa? Jadi Ya. kita lihat dua tim besar yang lagi terseok-seok. Lo ada ngelihat kans Inggris balik ke 5-3-2 nggak? Atau 5-2-3? 5-2 ya mungkin kalau Mungkin. ketinggalan ya. Ya kalau ketinggalan bisa berubah, tapi Mungkin kalau Justru untuk ketinggalan. menghadapi Jerman yang emang mainnya kan 3 Iya, wingback gitu. But gini ya, pemain Inggris ini hanya hebat di depan mata media Inggris. oke. Tapi gue tidak melihat mereka gampang melakukan switching di perubahan strategi. Ngerti nggak? that's the problem, Dan ya. harusnya Southgate tahu, nggak ada masalah. Lu udah terapkan ini, dan ini kan mereka 0 kebobolan. Harus dilihat itu juga. Ya. Nah, silahkan terapkan terus sampai seandainya ada yang miss babak kedua kan masih bisa Baru diganti. Oke, Karena itu ada kita beberapa call Ya, dari singkat aja. pengamat media yang untuk khusus menghadapi Jerman harus menerapkan formasi 3 back yang memang udah di-apply dengan baik oleh Inggris di Piala Dunia kemarin. Oke, gitu. nanti kita lihat akan seperti apa strategi Inggris lawan Jerman. Nanti akan ada pembahasannya lagi spesial di DPI menjelang pertandingan ya. Tapi kita ke Prancis dan juga Portugal yang juga bermain dengan skor imbang ya, 2-2 dengan gol yang cetak Benzema 2, Ronaldo juga 2. Golnya kan dari 4 gol 3 penalti. Oke. Penaldo. Iya, jadi I mean Betul. match kayak apa ini Iya, gitu. tapi ini kan sebenarnya diharapkan oleh fans apa segala macam, dua-duanya lolos dengan hasil imbang Loh. ini. Fans itu cuman mungkin nggak sampai 5%. Oke. 95% itu penonton netral yang ingin menikmati European Pertandingan. Cup. Jadi semalam nggak menikmati pertandingan Oh antara iya. Prancis dan Portugal. Menikmati dari sisi keseruannya. Ya, Iya. ya. Menikmati dari sisi skill individunya. Ya, tapi dari Mereka punya passing 94%, Portugal 91% dan itu tinggi. jadi bagus ini Iya, kedua aliran artinya bola. mereka bisa menjalankan sistem. Yes. Ya. Ya kan? Tapi kembali lagi terlalu banyak error, si Yoris ini harus beli kardus. Ditempel mukanya karena kiper yang hebat tidak akan melakukan kesalahan pertama nonjok Danilo. Ya sampai penalti. Sampai dapat penalti. Nih lo ngeliatnya gimana nih? Prancis apa yang salah dengan 2 pertandingan sebelumnya sehingga menghadapi Portugal? Gue nggak tahu ya, apakah nggak keluar Prancisnya gitu loh. Udah dilakukan kok perubahan menurut gue untuk ah. mengadaptasi apa yang akan diperlihatkan oleh Portugal. Contoh nyata Jules Kounde dimainkan kan di babak di back kanan. Itu untuk mengantisipasi kecepatan dari si Diogo Jota Yes. gitu. Kemudian juga perubahan dilakukan oleh Portugal setelah sebelumnya
di obrak-abrik sama Jerman. Ya, ini nih. Gue siaran di preview, gue bilang kalau Bruno Fernandes main selesai nih Portugal. Gue bilang karena di 2 pertandingan pertama Nggak kelihatan. dia nggak perform, Ya. sering kehilangan bola Ya. dan gestur tubuhnya nggak baik untuk teman-teman yang lain gitu. Sementara João Moutinho punya pengalaman yang sangat panjang di lini tengah Portugal Yes. dan cenderung bermain lebih aman, jarang kehilangan bola dan bisa membaca situasi. Dan bener mainnya tadi malam 4-3-3 kan. Dan Jadi diturunin 3-2-6. João Renato Moutinho. Sanchez yang Renato dimainin Sanchez untuk juga. bisa mengimbangi Ya. physical presence dari N'Golo Kante dan juga Paul Pogba Nah. gitu. Nah, ini merupakan pertarungan taktik tadi malam yang terlihat gitu. Satu pengen menghadang yang lainnya. Ya, Makanya imbang. Gue Ya, Coach. sih melihat salah satu hal yang pinter yang dilakukan di match terakhir ya, dilakukan oleh Santos, dilakukan oleh Enrique, Ya. dilakukan oleh si Low juga. Artinya pergantian pemain. Jadi sama si Southgate. Jadi kalau lu lihat 2 match pertama nggak jalan, match ketiga lu harus rubah. Ya. Dan ini dilakukan. Carvalho nggak main. Ya. Bruno Fernandes yang 2 match Nggak kelihatan itu. nggak kelihatan, diganti Moutinho, dan bisa dibilang cukup berhasil. Ya kan, cukup berhasil dalam arti at least mereka lolos lah. Yes, Ya. jadi dua-duanya lolos. Yang lah ya. penting ini kan Yang penting lolos dulu. Bener. Walaupun seperti Jerman banyak sekali celah yang bisa diperbaiki, Ya, maka at least nyari aman untuk iya, lolosnya dulu. maka dari itu gue bilang jangan terlalu heboh dengan grup ini. Grup ini bukan, ini 3 negara ini bukan yang terbaik. Walaupun dibilang ini adalah grup neraka, tapi belum tentu mengancam untuk tim-tim lain di luar. Maka grup dari itu para netizen kardus, kalian itu kalau mau nonton itu lihat pertandingannya. Iya. Jangan lihat nama besarnya, Iya. jangan lihat Sejarahnya. skornya. Bruno Fernandes punya kontribusi 1 musim 50% di MU. Di timnas lebih sering ya kelihatan daripada kelihatan. Nah, sebaliknya yang menurut Ya, gue yang unik ya. adalah Iya kan? Paul Pogba. Lu lihat Paul Pogba tampil luar biasa tadi malam. Di Prancis ya? 2 passingnya terhadap Mbappe dan Udah 3 match Paul Pogba main bagus. oke banget. Dan lu lihat tendangan terakhir tuh kalau gol bagus Iya. banget. nah ini yang gue bilang big character presence di big moments. Nah kalau lu lihat ini yang gue sedikit mempertanyakan kenapa ya dia nggak bisa memperlihatkan penampilan seperti ini di Man Ya. United. Terus gue berpikir di timnas Prancis dia Dipercaya. ditemani oleh N'Golo Kante. Betul. Kalau di United McTominay ya. Fred. Sama Fred. Ya maksud gue lu mau berharap apa gitu kan? Oke. Tapi kita ke Benzema. Benzema di 2 match terakhir lumayan dapat kritikan dan lain-lain. Akhirnya kemarin membuktikan ada 2 gol yang dikasih sama Benzema untuk Prancis. Dan gol yang non penalti itu kan Ya, keren banget. keren banget. Itu striker banget. Itu Benzema yang kita pengen. Inilah tuh. kenapa Deschamps rada pinter dikit untuk balikin Benzema karena dia tidak bisa ngandelin Mbappe. Yes, Mbappe dan Giroud. Giroud nggak usah kita bahas. Giroud tuh Di Piala Dunia aja nggak cetak gol Kan sama tembok, sekali. Giroud tembok. Nah, maka dari itu dia datangkan Benzema karena dia tahu dia kekurangan di lini depan, lini tengah kuat, gue setuju. Berarti Benzema bisa menjawab kritikan-kritikan dan apakah di partai-partai berikutnya dengan golnya dia ini 2 gol loh dan membuka puasa golnya dia di Piala Eropa makin panas lagi, bisa diandelin lagi untuk match ke depannya Benzema. Jadi kunci pentingnya Prancis. Oh iya pasti. Ya. Pasti sekarang tidak ada alasan untuk menggantikan Benzema. Mbappe nggak mungkin diganti. Ya. Griezmann yang Griezmann ancur-ancuran di 3 match main bagus. Iya, bener. Di Barca ancur-ancuran. Hancur-hancuran. Di sini main bagus. Iya. Ya kan? Kante, Pogba. Jadi sebenarnya sih nggak ada bener-bener titik lemah ya di Prancis. Hanya titik lemah yang gue lihat itu kiper dan kreativitas. Iya. Jadi lebih ngandelin skill. Kalau Mbappe lagi drop, selesai. Benzema siapa yang supply? Ya. Griezmann ini lebih pekerja. Ya. Lari kiri kanan, bukan pemain yang memberikan end passing subtil kayak Grealish kayak gitu, ngerti nggak? Ya. Emang nggak bisa. Cuma maka dari itu setiap tim itu punya kekurangan. Nick, lo ngeliatnya gimana? Buat dengan gua ini Benzema? akhirnya ketemu nih formulanya karena kan dia dipanggil mepet ya. Dia nggak main di kualifikasi. Dan hampir aja di tiba-tiba di final dia dipanggil lagi Iya, gitu dan pas friendly match hampir nggak kebawa karena cedera. dan butuh waktu kan maksudnya buat dia ngegel sama tim Yes, ini. yes. Dia udah absen sangat lama Ya. dan butuh pemahaman dan cara bermain yang harus ditemukan oleh pemain-pemain Perancis. Yes. Nah, yang gue takutkan tadinya di dua match pertama ini nggak kelihatan. Justru keberadaan Benzema menutup
potensi Mbappe menurut gua. Karena dia merubah formasi jadi 4-3-1-2, Mbappe jadi second striker gitu kan. Sementara tadinya di Piala Dunia Prancis main 4-2-3-1, Mbappe jadi inside forwards gitu. Sekarang udah mulai kelihatan cara mainnya gitu. Akhirnya bisa beradaptasi nih para pemain Prancis terutama lini tengah untuk bisa utilize Benzema dengan cara yang benar. Gitu. Tapi still melihat 3 pertandingan secara overall, pemain Prancis tumpul. Match pertama lawan Jerman, gol bunuh diri. Matt Hummels, ya. Lawan Hungaria, Ya, 1-1. 1-1. Ya. Baru cetak 1 gol, Griezmann. real goal. Kemarin penalti satunya real goal. Baru 2 dalam 3 match. Berarti belum terbukti juga ya gimana-gimana. Jadi sama sekali. Jadi jangan mengira bahwa pemain hebat di atas kertas, mereka performanya juga sehebat namanya. Oke, berarti nanti kita lihat Benzema akan seperti apa perannya di babak 16 Benzema besar. itu ketemu siapa? Prancis itu Prancis ketemu Swiss. bukan ya, Prancis ketemu Swiss, betul. Prancis Ya, ketemu Swiss. Kalau Easy lah Swiss ya. mah hancur Swiss mah Iya, hancur-hancuran. Nggak tapi- layak lolos juga itu. Ya, setelah itu tapi lumayan berat ya. Tapi kan lebih berat katanya tim yang bagian atas ya. Atas atau- Habis itu ketemu Kroasia Spanyol. Kroasia atau Nah, Spanyol. ini baru tantangan. Nah, Nggak usah, bisa nggak lu menang Spanyol? Spanyol aja belum tentu menang juga lawan Kroasia. Tapi Iya. True. Oke, sekarang gue pengen bahas tentang Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dia penalti dua-duanya Portugal. Kalau nggak ada penalti Portugal nggak lolos nih kemarin kayaknya. Iya. Tapi gue pengen tahu. Portugal memang tim ular nggak jelas. Iya, tapi coach, ini pemain bintang dari lini belakang, dari kita Loh, oke lah biasa. Tapi Itu bintang semua. Iya, Pepe, Cuman Ruben Dias. masalahnya pelatihnya namanya Fernando Santos dari Portugal pula. Udah nggak bisa diandelin pelatih Yang Portugal. sampah cuma satu di Portugal, Nelson Semedo, udah itu doang. Oke, gue pengen fokus ke Ronaldo. Gimana nih kan? Tapi umur nggak bisa bohong ya. Oke, di 3 pertandingan pertama Ronaldo banget nih. Masih terlalu ke Ronaldo banget itu Nah, Portugal. terus kalau nggak Ronaldo, lu siapa yang Nah, mau kalau andelin? sampai di tengah ada kejadian apa Ronaldo cedera misalkan gitu, Ya selesai ini tim. selesai Portugal. Emang. Dengan semua pemain yang dia Emang. punya. Wow, kan ini pemain bintang Nggak, 5 dibilangnya kan. Pemain bintang. Ah. Coba kita sebut satu-satu. Ruben Dias di belakang. Ya. Ada Cancelo. Cancelo Kan cedera nggak Koci. jadi. di bawah. Oke, nggak jadi. Pepe. Terus siapa? Ada Pepe, terus ada Moutinho, ada you name it lah, Bernardo Silva. Bernardo Silva, Bruno- Diogo Jota. Diogo Jota. Berapa dari pemain bintang di atas kertas ini yang bener-bener killer? Hampir nggak ada, kecuali Ronaldo. Nggak ada. Ronaldo doang. Jadi emang ini tim yang didesain untuk mengeluarkan potensi terbaik Ronaldo. Oke. Emang begitu cara mainnya. Iya. Gitu. Ya lu kalau lihat makanya di preview pertandingan pertama gue bilang Ronaldo 2 gol dan itu yang terjadi. Ya, sampai kemarin juga Ronaldo yang, lagi. Kalau lu bisa lihat epitomi dari gaya Portugal main itu ketika melawan Jerman yang kalah 2-4, gol keduanya Ronaldo di mana itu counter attack. Dia lari dari Tengah. ininya sendiri terus dia tap in. Nah, ya udah itu Ronaldo udah. Ya, Udah itulah gaya mainnya Portugal. Berarti ini berat juga untuk Portugal ya kalau misalnya sampai nggak kehilangan Ronaldo. Jadi harus dijaga tetap fit nih seorang Cristiano Ronaldo ke depannya. Tapi dia masih berpulang jauh nggak coach Portugal untuk di turnamen Ini lawannya di perempat final Belgia. 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 Waduh. Lawannya Belgia Ronaldo. Koci gimana Koci Portugal Belgia? lawannya Belgia. Portugal ini tim yang nggak pernah gue lihat mereka main bagus. Tapi menang terus. Iya, lolos. Tapi lolos terus. Iya. Maka dari itu kalau lo tanya gue siapa yang gue harap cepet cabut, ya Portugal ini. Karena untuk gue nggak layak. At least Prancis, Jerman, Ya. at least main bagus, Ya, ngerti nggak? ya. Dan Inggris tim untuk dibully lah. Jadi jangan Biar keluar viewsnya dulu lah. banyak, biar viewsnya Ngerti nggak? banyak. Tapi yang bener-bener tim yang nggak banget dari segala segi itu ya Portugal. Nah, gue sebaliknya. Kalau gitu Portugal adalah perwujudan dari ngadi-ngadi FC. Makanya untuk gue Portugal kalau bisa secepatnya lewat lah. Ya, secepatnya lewat ya. Oke, tapi kita lewatin dulu deh kalau gitu Portugal lawan Belgia. Tapi tadi Coach bilang lebih pengen Belgia yang melaju dibanding Portugal karena pengennya Portugal cepat. Kalau lu tadi belum jawab. Portugal dong. Pengennya Portugal. Portugal. Kan Oke. Ronaldo. Nah, Lukaku gimana? Ya Lukaku makan Inter, ngadi-ngadi tuh. Nih striker favoritnya Koci, Lukaku. Ya. Oke. Ini ya, kita selesaikan dulu deh kalau gitu pertandingan semalam yang tadi udah dibahas antara Prancis lawan Portugal, Jerman lawan Hungaria yang pasti 3 tim yang ditakutin orang-orang ini di atas kertas
lolos semua ke babak 16 besar. Iya. Kita lihat apa yang dibilang Koci tadi, apakah terbukti di babak 16 besar kalau mereka hanya besar nama doang. Nah, tungguin nanti ya. Nah, sekarang kita pengen lihat jadwal-jadwal partai untuk 16 besar. Coba kita boleh lihat lagi. Nih. Jadi kan besok memang libur berarti 1 hari ya. Iya. Ya akan mulai tanding lagi itu Sabtu. hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Nah, sebenarnya gue pengen lebih lihat bahas Spanyol nih, ya. Nih, abis ini kita akan bahas Spanyol, tapi lihat ini pertandingannya cukup padat, tapi secara waktu Eropa dan UEFA bikin jadwalnya bagus ya, Coach ya. Dari kebugaran pemain sampai babak terakhir kemarin. Ya disusunnya jadwal dengan sih apa ya? bagus, yang ngadi-ngadi cuman protokol Kalau- kesehatan doang. Kalau lu tanya gue, untuk gue UEFA nggak ada bagus-bagusnya sama Untuk di sekali. turnamen kali ini. Enggak, yang paling aneh sih buat gua ininya peraturan Protokol, COVID-nya, protokol kesehatannya yang terutama ketika Billy Gilmore. Ya, yang abis salaman Pemain Inggris disuruh isoman. Iya. Pemain Skotlandia nggak ada yang disuruh isoman, padahal mereka tidur bareng, makan bareng, kan aneh. Iya juga ya, habis kena dan lain-lain. Emang sampah. Sampah gitu maksud gua. Nggak, yang bikin gue agak aneh juga, ini contoh Belanda lah. Oke. Main 3 match di Amsterdam. Nah. Wales Denmark main di Amsterdam. Belanda harus ke Baku, ke Budapest, Ya, untuk ke apa? Hungaria. Habis ke Budapest, kalau lolos ke Azerbaijan atau kemana? Ke Baku. Oh, oke. I mean, nggak make sense gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Kalau lu mau bikin 12 kota, ya lu prioritaskan negara yang Bertanding di yang tuan bertanding rumahnya di itu situ ya. dong. Oke, nanti kita akan bahas Spanyol abis ini, tapi Nes temenin gue lagi dong Nes di sini Nes. Yo, ini sebelum kita bahas pengen ngobrol lagi sama Anes karena kan besok Euro libur 1 hari, tapi kita tetap ada, ya nggak sih? Kita tetap ada. Gak apa-apa, Euronya libur sehari, tapi DPI tetap nemenin jebret tim yang ada di rumah nih ya kan. Sama kayak GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang selalu setia nemenin kita siaran di DPI ini. Betul. Gitu. Monggo deh. Langsung di follow Instagramnya. Langsung di follow Instagramnya. @geforce_id ya, jadi lihat di @geforce_id. Soalnya Oke. ini adminnya suka ngasih quiz giveaway. Quiz-quiz gitu, betul. Aneh-aneh, tapi bener yang ini. Ya, Kalau yang lu di kan ngadi-ngadi kalau ya. gua kan ngadi-ngadi Ya, kalau ini DPI. beneran. Ya. Ya. Mas, sekarang ada quiz ya? jadi silakan kalau misalkan pengen lihat ya, siapa tahu ada banyak kejutan dari Instagram @geforce_id. Nes, Tapi hari ini lagi nggak ada quiz nih kayaknya. nggak ada ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, Nes, kalau dari pemain Spanyol, lu sukanya siapa Nes? Aduh, aku nggak ngerti bola. Nanti belajar dulu lagi. Nanti belajar dulu ya. Sama Hanif nih. Sama Hanif, ajarin nih. Tahu, dia Iya. nonton bola tuh sendirian kalau malam loh. Kan sama gua nontonnya. Lebih sering sama gua nontonnya dia ya. Monggo dilanjutin lagi ya. Tentang Oke. ngebahas tentang itu, apa panca golnya Spanyol semalam. Yo, itu dia makanya panca 5 KBBI banget nih Nes. Nes, Makasih thank you ya, Dias. Iya, lu lebih sering sama gua daripada sama Nes. Ya, kan gua bisa di rumah lama. Oh iya bener, oke. Coach pas banget, Hanif pas banget kita ngobrolin tentang Spanyol. Di pertandingan awal sempat diragukan sampai Coach nge-tweet Morata goblok. Tapi di pertandingan akhir 5 gol. Gue salah, harusnya gobloknya itu pakai caps lock. Huruf besar ya. Oh, O-nya 3. Iya. Oke. Tapi 5-0 loh, 5-0. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Spanyol? Itu kan kardus kalau dibilang hanya karena lu harus lihat golnya, 2 gol bunuh diri. Ya, 2 gol bunuh diri. Iya. benar. Kalau gol pertama nggak jatuh, Heeh. mereka nggak akan lebih terbuka mainnya. Gol kedua jatuh dari langit, headingnya Laporte itu juga. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi yang bener-bener gol itu, gol ketiga dan keempat. Gol kelimanya bunuh diri lagi. Gol kelima bunuh diri lagi. Jadi apa hebatnya gitu loh? Ya dengan masuknya Sergio Busquets. Lu kalau lihat 30 menit pertama, itu kontrol semua pemain Spanyol. Ya. Kontrol bola kayak berantem sama bola. Ngerti nggak? Salah iya. passing Iya, apa? iya. Ancur-ancuran mainnya 35 menit pertama. Ya. Gol itu terjadi di menit 30, baru 10 menit terakhir mereka kontrol. Setelah 1-0 mereka agak tenang. Babak Busquets main luar biasa by Iya, the way. Busquets. Iya. Babak kedua karena sudah unggul 2-0, baru mereka lepas mainnya. Jadi ada Tim kepanikan, besar ya? nggak kayak gitu.
Lu lihat sejelek-jeleknya Jerman, sejelek they control the game dari awal. Nif, lo gimana ngelihat Spanyol? Dan ini lawannya itu Slovakia loh. Slovakia dari paling, RT 9 RW 12. Paling Marek Hamsik ya. Nif, Ya, silakan. buat gua Luis Enrique berusaha melakukan perubahan. Dia tahu 2 pertandingan pertama Ya, itu betul. Dani Olmo nggak works. Betul. Masuklah Pablo Sarabia. Iya. Kemudian juga Rodri. Ya, gua harus objektif nih. Kan gua membantai Bruno Fernandes di preview kemarin. Lu harus objektif kalau gue selalu objektif. Ayo, Yo, ini kan gua objektif gitu kan. Tadinya Rodri kan jadi gelandang jangkar di sentral lini tengah dari Spanyol dan itu nggak works di 2 pertandingan pertama dan terbukti Busquets punya capabilities secara pengalaman internasional yang jauh lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Dia memberikan rasa aman setidaknya untuk di partai penting ini. Kalau sampai nggak menang kan nggak lolos. Gitu. Malu banget ya dia. Malu banget gitu. Makanya itu memberikan rasa aman Busquets dan permainan lebih mengalir di lini tengah ketimbang Rodri dan Pedri dan Koke. Kalau gue lihat dengan adanya Busquets, si Koke lebih sering maju ke depan. Jadi ngerasa aman di belakangnya, jadi dia gitu. depan. Dan ini kurang lebih memberikan kontribusi terhadap hasil yang akan diraih oleh Spanyol. Ya, gitu. Morata berkali-kali gue bahas ke Morata. Morata mah nggak usah di ini, emang sampah. Ngapain? Gue pengen tahu apa yang terjadi sama dia main di klub-klub besar. Iya, pertandingan internasional punya banyak caps juga barengan sama Spanyol. Lu kalau lihat penalti ya, Iya. gue kan juga pemain. Iya. Gue juga sering ambil penalti. Iya. Apalagi selevel dia. Iya, makanya. Lu gawang itu 8 meter. Dia itu sedikit ke kiri dari tengah, dari posisi kiper. Makanya nggak masuk. Kalau lu agak hebat dikit, satu lu Pojokin. pojokin keras bawah, atau kalau lu nggak yakin dengan keras, agak pelan tapi di atas. Lu bisa placing itu. Kalau nggak bisa WhatsApp gua ajarin. Itu Morata, kamu WhatsApp Coach Justin ya Morata. I mean, ini gue kemarin itu udah frustrasi sama Morata, sama gue bilang goblok, dan itu di retweet 200-300 orang. Iya. Karena itu bukan pertama kali. Dalam 3 match, this guy hancur-hancuran mainnya. Ada dapat depan gawang, Parah melenceng. banget. Muntahan penalti, Ini- melenceng. Iya, Ini- parah banget nih pemain. Klasik Morata. Dalam artian gini, dia itu adalah pemain yang harus dalam kondisi psikologi begitu baik untuk bisa deliver performance yang oke. Ya. Nah, ini terjadi ketika di Chelsea. Dia bilang dia punya masalah psikologi. Ketika dia mendapatkan tekanan yang sangat tinggi dari media, kritik yang luar biasa dari Cemen sosial dong kalau media. gitu. Emang cemen Nggak dia secara punya mental secara petarung mental dong. tuh ini. Dan Mental bahkan di tempe. Juventus ketika sebenarnya dia ditaruh under surveillance Carlos Tevez Iya. gitu kan di musim pertamanya. Itu ketika dia di drop 2-3 pertandingan, dia nggak langsung bisa balik lagi main bagus karena dia ngerasa gue nggak dipercaya sama pelatih gue. Jadi ini tipe pemain yang benar-benar harus disayang-sayang sama pelatih. Makanya ketika dia kemarin cetak gol, yang langsung dipeluk pertama Adalah kali itu pelatihnya. Enrique. Enrique, dia langsung Ini lari ke kekurangan pinggir. terbesar Morata Iya, dari iya, sisi Ya, jadi psikologi. apa yang bikin Enrique sebegitu percayanya sama Morata, coach? Sampai 3 pertandingan kalau 2 pertandingan. Opsinya kagak ada lagi. Enggak, gue Ferran di Torres, bawah. Ferran Torres. Ferran Torres Gua- kan inside forward atau Iya sih. winger. rasa Morata ini pacar gelapnya Enrique. Makanya selalu dipasang. Karena gue tidak melihat alasan lagi. Iya. Loh, yang dikatakan Hanif itu benar. Dalam arti gue pun mengalami waktu gue menjadi pelatih ada pemain seperti itu yang harus dilus-lus, harus dikeplak. Ya kan? Beda treatment Iya, lah ya. iya. Cuman still, lu tidak bisa pertanggungjawabkan terhadap sisa pemain lu. Kalau lu tanya siapa yang mengganti, Moreno. Ya, Moreno. Selalu main di sayap. Enggak, dia harus main di tengah sebagai striker. Setuju. Ngerti nggak? Selama ini berarti Moreno salah posisi untuk Jadi sampai kapan selama lu perform lolos, oke. Tapi kalau gagal next dihabisin itu Enrique. Iya. Ya. Kenapa? Karena dia tuh menganak emaskan walaupun gue percaya kalau dia mentalnya tempe. Ya udah, lu harus punya banyak cara untuk memotivasi ini pemain. Si pemain ini Salah ya. satunya lu sabkan. Iya. Cadangkan Moreno masuk, kalau nggak perform menit 60 lah. Ya, main. Baru. Tapi dari secara pergerakan dengan dan tanpa bola, fakta Moreno lebih baik ketimbang Morata di 2 pertandingan awal. Bukan Moreno aja, banyak ya, yang ya, lebih Moreno baik. lebih baik. Ya dari itu, Morata, kalau lu iya. mau memilih main striker lu, harusnya lu memberikan kesempatan kepada pemain Iya, yang lebih betul. perform. Yes. Ya berikanlah. Ya, so, objektif space. aja. Iya. Iya. Kan ada Adama Traore di Iya, sayap iya. sama si Enggak, tapi Ferran ada Torres. Matraore enggak banget. tuh. Ada Ya. mah, gue nggak tahu kenapa Itu bukan banyak otot dikit otak, Iya. itu banyak otot nol otak.
Amat banyak. Seenggaknya kayak orang- Grealish lah, Pon. Iya. Oh, enggak dong. Opsinya Jauh bukan maksud bagus gua. Grealish. Opsinya tuh buat kayak Grealish memberikan kecepatan Iya. dan tusukan gitu, Coach. Berarti Iya, tapi Karena lo Olmo, apa yang No. harapin dari Olmo? serius, this Adama guy itu benar-benar otaknya 0,0. Ada mah Asli. otot gede. Gue nonton dia tuh puluhan kali, bukan sekali. Gua harap dia pindah Asli ke nggak punya Arsenal. otak ini pemain. Kalau Nggak pindah bakalan ke Arsenal, Kalau nggak pindah ke bakalan. Arsenal katanya Ntar gimana? pindah karena Coach lagi baby oilin dia. Iya. Jadi otot banyak, baby oil banyak, nol. Dia otot pindah ke ada. Arsenal, gue berhenti dukung Arsenal. Bener ya, Coach? Bener Sampai ya, dia Coach? cabut. Oh sampai dia cabut, gue kira salah. Sampai dia cabut lagi. Oke, nah ini serunya adalah di partai 16 besar Spanyol ketemunya nggak main-main adalah Kroasia. Yang juga kalau bicara mental, Kroasia nih secara Yang juga mental- terseok-seok. Bener, di Euro kali ini gue nggak tahu kenapa, padahal di Euro Ada sebelumnya. striker. Nah, ini apa yang salah? dengan Kroasia? Nggak ada yang salah. Semenjak ditinggal Rakitic sama Mandzukic, ini tim drop. Cuman Modric doang. Cuman Modric doang. Dan ini juga salah satu tim yang Ya. besar di atas kertas. Ini tim biasa banget Ya, Kroasia. ya. Mau Rebic lah, mau Perisic lah, mau Kovacic lagi yang suka dribbling gak jelas. Ini tim biasa aja. Nggak jelek, layak lolos grup. Tapi kalau lolos Cuman Spanyol- kalau dibilang nggak ada hebat-hebatnya. Berarti dua-duanya Spanyol dan Kroasia sama-sama tim pesakitan di mana belum bisa menemukan bentuk terbaiknya. Harusnya sih Hah? Spanyol bisa lolos. Harusnya Spanyol bisa lolos. Iya, Kalau kita Spanyol. lihat Kroasia masalah lebih banyak. Tapi Modric kan udah tahu gaya bermainnya. Tapi Spanyol Modric seperti 1 lawan 11 udah gila loh. sih, lihat coba Nev. Kenapa kalau menurut lo ada nggak celah dari Spanyol yang bisa dimanfaatin Kroasia? Karena Oh banyak kalau celah. tapi kenapa tetap nggak bisa menang, coach? Karena Modric bukan Superman. Ngerti nggak? Dan ini tetap 11 lawan 11. Iya. Dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Kroasia dari sisi permainan itu nggak banget. Dan nggak ada bagus-bagusnya. Majority dari pemain Kroasia tuh udah di twilight karirnya. Ya udah, dia udah kayaknya udah Iya. terakhir deh Hampir dia. semua. Iya. Semua lini. Bahkan di belakang loh. Iya, bahkan Iya. di belakang. Mos Seda lah, Vlada lah, apalah Dan itu maksud namanya gua, semua. Love friend. Pemain penggantinya nanti ke depan, misalnya tuh nggak ada di kaliber yang sama. Let's say Ante Rebic, gitu kan. Bukan tandingannya si Perisic, gitu. Jadi kalau dia pun Regenerasinya dimasukkan, belum ada gaya ya? mainnya pun beda. Kalau Ante Rebic ini kan kayak bulldog. Iya. Yang penting lari aja. Tabrak-tabrak. Lu tabrak-tabrak. Gini. Stamina bagus gitu. Tapi nggak bisa memberikan Kalau Ante Rebic bagus, dia nggak main di AC Milan. Ger. Kalau bagus dia main di AC Milan ya. Oke, ntar kita bahas lagi kalau liga udah mulai tuh seru banyak transfer Langsung seru juga. dibully gue. Langsung dibully. Oke, berarti gue pengen sedikit prediksi aja Spanyol sama Kroasia. Coach tadi bilang Spanyol, Hanif juga. Kalau skor jauh nggak? 2-1. Akan tipis Enggak, apa? tipis. Tipis, tetap tipis 2-1 ya. Spanyol. gua. Karena kan biasanya di 16 Ya besar kecuali semua Spanyol beda. dikasih kado 2 gol bunuh diri lagi. baru hujan dari Satu gol Modric lah tendangan dari luar kotak penalti. Ya, boleh lah buat Iya. menghibur Modric lah. 2-1 make sense. 2-1. Spanyol lolos masuk akal. Ya, tapi udah nggak jauh ya Spanyol ya. Habis lolos 16 besar. Berat kalau ketemu yang kayak Prancis, Jerman, Ketemunya Inggris. kayaknya berat. abis itu langsung lawan Ceko kalau nggak salah deh nanti atau Ceko. Enggak. Enggak, Ceko ketemu bawah. Belanda. Oh, Ceko Belanda ketemu lah gila lu. Lu Nggak, nggak Prancis. lihat Nggak, Prancis. counternya Belanda udah kayak apaan tahu sekarang kencengnya. Oh Belanda bisa jauh nih karena di bawahnya hanya Gue serem sama Wales. Belanda. Belanda perempat final ketemu pemenang Wales Denmark. Iya, gampang lah Abis ya. itu baru timnya Jerman atau Jerman atau Inggris. Inggris ya udah gampang nih Belanda bisa kok. Ya final Italia Belanda masih masih di bawah prediksi gue. Hei, Italia Belanda. Kenapa Nes? Silakan Nes. Jadi kita mau update sedikit dulu nih Ya. ya dari Copa America. Ada Brazil lawan Kolombia dengan skor 2-1. Oh, golnya menit akhir tuh. Ya, dan terus ada juga Ekuador lawan Peru dengan skor imbang 2-2. Mantep Nes kalau transferan bursa transfer itu gimana Nes bursa Kan transfer? masih dibuka. Oke. Hakimi ke PSG. Heeh. Terus ada Sancho yang Belum masih deal, belum ya? deal juga. Pokoknya kalau masalah transferan tuh agak sensitif. Soalnya udah akhir bulan tapi belum ditransfer juga. Wah. PSG dan ngadi-ngadi nih. Iya, apalagi lihat sama akhir-akhir ini ya coach ya. Wah, Waduh. merah terus ya. Dana transfernya udah pindah ke yang sebelah. Ya. Ini kode keras banget ya coach. Selamat liburan Coach. Baru satu tiket. Belum Sayang, yang ini lain. kalau kita pulang dari Bali kan agak hitam. Kalau pulang dari New York mungkin agak putih. Nggak Lebih hitam putih. Ketonjok kan nih. Lebih putih. Lebih putih lagi.
lagi kita. Gue pengen lihat foto-foto Coach Justin nge-tag Hanif aja nanti kalau di Indonesia. Oke. Nah, nanti gue kirim fotonya kok. Iya dong. Gue tag Hanif Iya dan dong. apa Harus santai aja. dong. Makanya lo sekarang dijagain ini. Oke, terima kasih Coach, terima kasih. Sekali lagi ngobrol hari ini, Nif. Terima kasih Anes juga, thank you udah Thank temenin you, kita hari ini. guys. Jebretin juga, terima kasih ya udah ngobrol barengan kita hari ini. Thank you banget udah nonton kita. Besok juga kita masih tetap ada. Jadi sekali lagi kita ucapin terima kasih. Sampai ketemu besok. Dah. Bye.